Kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu, buat kedahsyatan-Mu. Tuhan, Kau hadir Tuhan, berhembus Tuhan dalam ruangan ini Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu. Datang Tuhan, penuhi kami semuanya tanpa terkecuali. Aku izinkan Kau menjamah setiap kami, mengurapi kami tanpa terkecuali. Engkau dihormati, Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan di ruangan ini. Engkau lihat kehausan dan kelaparan kami akan Kau Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami minta roh hikmat wahyu turun di tengah kami, mengurapi hati kami, mengurapi telinga kami, dan Kau mengurapi aku Tuhan. Minta hikmat, pengertian, pewahyuan yang datangnya dari Engkau sendiri. Dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Amin, amin. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih sudah bertemu dengan ibu-ibu yang luar biasa. Sudah makan belum? Nggak ngantuk kan? Waktu saya ini mepet sekali ini. Kita kasih sinyal kalau udah selesai. Kalau ngomong saya bablas nanti. Ibu-ibu ini adalah orang-orang yang powerful sebenarnya. Ibu-ibu ini tanpa disadari memiliki kuasa, pengaruh yang powerful. Tanpa disadarin suamimu dipengaruhi dengan sikapmu loh. Bahkan keputusan mereka dipengaruhi dengan apa yang kau omongin sama mereka loh. Dan pengaruhmu itu powerful sebenarnya. Tidak hanya dalam keluarga, dalam hal apapun, harusnya kamu tuh memiliki otoritas dan kuasa. Tergantung kamu mempengaruhi di dalam Tuhan atau bukan. Kalau isi hatimu firman, kalau yang di dalammu firman, yang keluar juga firman. Tapi kalau yang di dalam ini isinya sakit hati, jengkel, marah, kepahitan, ada yang kepahitan? Saya berdoa suatu hari tidak ada generasi yang sakit hati dan kepahitan. Generasi yang bebas dan merdeka. Amen. Seperti Indonesia merdeka. Amen. Sudah 77 tahun. Harusnya dewasa. Harusnya kekristenan kita tambah hari tambah dewasa. Orang dewasa itu matang secara rohani karena memiliki pengalaman dengan Tuhan. Hidupnya berbeda, karakternya berbeda, sikapnya berbeda, tindakannya berbeda. Amen. Tidak gampang ngomel, tidak gampang cerewet, tidak gampang bawel, tidak gampang nesuan kata orang Jawa, ngamuan. Ada yang gampang tersinggungan. Kalau engkau gampang tersinggungan, bukti engkau nggak dewasa secara rohani. Boleh umurnya di atas 40 tahun, tetapi karaktermu di dalam Tuhan 0. Harusnya di dalam Tuhan engkau matang secara rohani. Kalau engkau dewasa di dalam Kristus, kamu memiliki pengaruh dan otoritas yang powerful loh. Membawa orang itu kepada Tuhan. Tapi kalau engkau nggak kuat di dalam Tuhan, engkau nggak kuat di dalam firman, engkau membawa pengaruh yang buruk loh. Ada tokoh-tokoh di Alkitab itu perempuan loh. Punya kuasa dan powernya itu luar biasa sekali. Mempengaruhi. Bahkan gara-gara perempuan ini mempengaruhi suaminya, kutuk sampai ke suhu. Namanya Hawa. Ada suaminya di sampingnya, tapi suaminya nggak punya otoritas. Karena suaminya nggak punya otoritas, diambil otoritas sama istrinya, akhirnya ditipu setan. Dengerin baik-baik. Perempuan adalah penolong. Katakan penolong. Bagi suami saya. Jangan pernah ambil otoritas suamimu. Kalau otoritas suamimu kamu ambil, kamu suka ngatur, ngomong ketus, ngambil otoritas, anak-anakmu akan terluka. Anak-anakmu nggak ngelihat figur bapak karena apa? Figurnya kamu ambil. Kalau perempuan tuh ngambil figur otoritas dari suaminya, anak-anak nggak dapat figur bapak. Kalau anak nggak dapat figur bapak, dia akan cari figur bapak di tempat lain loh.
Ujungnya apa? Kacau. Kita perempuan harus menempatkan diri di tempat yang tepat di dalam keluarga. Adalah penolong suami. Pak, bagaimana saya menolong suami? Suami saya kelakuannya jahat, bejat, gak karuan. Apa yang harus saya lakukan? Tetap jadi penolong, pendoa. Jadi pengantara antara suamimu dengan Tuhan, antara anak-anakmu dengan Tuhan. Amin. Karena perempuan ditaruh sebagai penolong, artinya seorang penolong itu harusnya lebih kuat daripada yang ditolong. Betul apa enggak? Ya. Artinya punya pengaruh yang powerful. Betul apa enggak? Betul. Harusnya pengaruhmu itu kuat sekali loh. Membawa orang kenal Tuhan. Bukan membawa orang pada kebejatan, pada rusak, kekacauan. Banyak istri digugat suaminya karena apa? Terlalu banyak ngomong. Dan ngomongnya nyakitin. Dan hari ini kita mesti belajar mengendalikan mulut kita ini loh, pada pusat kehendak Tuhan. Punya handphone semua kan? Handphone, smartphone semua kan? Coba sepanjang hari kamu rekam kata-katamu dan kamu nanti doa malam didengerin lagi. Lebih banyak ngomong apa? Ngomong berkat, ngomel, ngerutu, kesel, jengkel. Dan biasanya perempuan ini kalau nggak bisa mengendalikan mulutnya, bikin trouble. Apalagi kalau punya masa lalu belum dibereskan di hadapan Tuhan. Hubunganmu dengan suamimu nggak sehat. Kalau orang itu punya masa lalu yang belum dibereskan di hadapan Tuhan, akhirnya apa? Ngomongnya itu ketus, ngomongnya nyakitin, sadis ngomongnya, selalu merendahkan, cari kekurangan. Kalau engkau cari kekurangan pasanganmu, tidak akan pernah kamu ketemukan loh kebaikan dalam dirinya, selalu jelek. Dan ujung pernikahannya akan hancur dan babak belur. Tapi kita ini jadi penolong. Kalau punya kelemahan suamimu, ditutupin di bawah dalam hadirat Tuhan, supaya pernikahanmu itu powerful dan dahsyat di hadapan Tuhan. Kalau pernikahan kita ini kuat, Tuhan akan percayakan berkat, kasih setia, anugerah, kemurahan, dan kita akan dipercayakan otoritas yang berbeda. Ini beda dengan orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan dan akhirnya memiliki otoritas yang salah, mempengaruhi. Isabel contohnya. Ini wanita-wanita yang mempengaruhi, punya pengaruh buruk. Isabel. Itu nanti ibu-ibu buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 4. Dia mempengaruhi hal yang buruk. Ada lagi namanya Atalia. Ini juga memberikan pengaruh yang buruk ini. Ada juga satu lagi di Perjanjian Baru namanya Safira. Ini perempuan juga memberikan pengaruh buruk terhadap suaminya loh. Ujungnya apa? Ditolak Tuhan. Sekarang yang jadi masalahnya, hari ini kita mau beri pengaruh apa dalam kehidupan kita setiap hari? Silent itu ada HP, suara HP di mana itu? Saya nggak mau dengar suara HP itu. Silent semuanya. Kamu mesti hormatin Tuhan. Kalau kita hormatin Tuhan, Tuhan akan hormatin kita. Kalau kita sembarangan sembrono, karena setiap orang itu penting menurut dirinya sendiri. Betul apa enggak? Penting menurut dirinya sendiri. Makanya semua HP-nya, dikit-dikit lihat HP, siapa tahu nanti Presiden Jokowi telepon, para menteri telepon, Ibu Iriana telepon ngajak PKK. Silent. Waktunya kamu dengar firman dan makan firman. Di Amsal 18 ayat 20. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ternyata kita itu dikenyangkan dari hasil mulut kita. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Lah kamu dikenyangkan apa? Perkataan apa? Alkitab Amsal yang lain ngomong hidup dan mati dikuasain lidah, siapa menggemakannya kan makan buahnya loh. Menggemakan apa? Yang baik atau yang buruk? Kalau kamu mengembangkan yang buruk, kamu akan terima yang buruk dan memberikan pengaruh yang buruk. Kalau mengembangkan yang baik, kamu akan jadi berkat bagi banyak orang. Nyatanya mulut kita ini harus kita kendalikan loh. Kita nggak bisa kendalikan mulut orang lain. Orang lain bisa ngomong apa saja, nyakitin semaunya mereka, karena kita nggak bisa kendalikan kontrol mulut orang lain. Kita nggak bisa jagain mulut tetangga kita, tapi kita bisa jagain hati kita dan mulut kita sendiri, yang harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang nggak bisa mengendalikan mulutnya, ngawur, ujungnya ketemu trouble dan masalah. Coba berapa banyak kita ini ngadepin masalah ya, gara-gara mulut kita yang ngomongnya serampangan dan sembarangan. Ada yang pernah berantem dengan tetangganya karena mulutnya jelek? Pernah? Kok nggak ada ya? Ini kudus semua ya? Katakan amin. Nggak ada suaranya, kayaknya belum makan ini. Kita seringkali kena masalah gara-gara mulut kita ngomongnya sembarangan dan sembrono. Katakan problem saya. Kebanyakan
Muncul. Akibat. Sumbernya 2 cm di bawah hidung saya. Apa itu? Seringkali kena itu kan, karena nggak bisa kontrol dan kendalikan. Padahal mulutmu adalah nabi buat masa depanmu loh. Kamu yang ngomong yang baik, kamu mengembangkan yang baik, kamu menuai yang baik. Kamu ngomong yang buruk, kamu menuai kematian. Ayo sekarang lebih banyak ngomong apa tentang suamimu? Kalau kamu diberhadapkan dengan suami yang jengkelin, kira-kira kamu ngomong apa? Haleluya, puji Tuhan. Nggak kelihatan sih mukanya pakai masker. Kalau ibu-ibu ini loh diperhadapkan hal buruk tentang suamimu, tentang anakmu yang jengkel, bikin kesel. Kata orang Surabaya itu bencekno. Kira-kira ngapain? Mulutmu biasanya bereaksi apa? Kalau ngereaksi ngomel, kira-kira itu berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Tidak. Tapi kenapa sering dilakukan? Sekarang udah enggak. Puji Tuhan. Haleluya. Dengerin ya baik-baik ya. Problem kita ini kebanyakan karena kita nih salah ngomong sama orang. Kalau kita nih nggak jaga lidah kita ini, kita akan ketemu problem dan masalah. Di Amsal 18 ayat yang keempat, perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, bisa menghanyutkan loh. Air yang dalam bisa menghanyutkan apa juga. Mulut kita ini bisa menyembah Tuhan di sini, keluaran sana bisa aneh-aneh loh. Mulut kita di sini nyembah bahasa roh, haleluya, hiralamat gaya rembetegerebe, senaralamat 30 km per jam. Tapi di sisi lain kalau kita nggak kendalikan, nggak taruh hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, di luar sana bisa maki loh. Pulang ibadah, haleluya, gue semangat semua. Pulang ngelihat suamimu yang naruh piring salah, hati-hati. Harusnya jadi berkat, malah nggak jadi berkat. Perkataan itu punya otoritas dan kuasa yang powerful sekali. Amen. Perkataan yang buruk mempengaruhi hal yang buruk. Tapi enggak, hari ini harus mempengaruhi hal yang baik di sekitar. Bahkan kalau engkau ngelihat suamimu, anakmu yang aneh-aneh kelakuannya, kamu bisa senyum. Tuhan terima kasih, ini anak-anak luar biasa, ini suami yang sayang sama saya, romantis luar biasa. Amin. Romantis semua ya kelihatannya ya suamimu ya. Luar biasa. Nggak perlu dikotbahi, kayaknya amin aja ya. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Powerful nggak? Kalau mulutmu itu penuh hikmat, pengertian, dan pengetahuan, kamu akan memberkati banyak orang. Tapi kalau mulutmu itu jahat, kerjanya ngomel, jelekin orang lain, apalagi kalau ada orang lain ngomong busuk gitu ya, ngomong jelek, oh kamu tahu nggak dia, apa sih, kenapa sih, diomongin ditambah-tambahin sedikit rasanya sedep kayak makan nasi padang, sambal hijaunya banyak gitu loh. Pernah kan ngalami kayak gitu? Ayo, nggak ngaku? Oh, yang khotbah pernah ngalami kok masalahnya, udah bertobat tapi. Yuk, kalau kita ini memberi kesaksian jelek tentang orang lain, kesaksian buruk tentang orang lain, kita ini melanggar hukum Allah loh. Hukum Allah yang ke-9. Cari Alkitabmu apa? Ayo coba cari hukum Allah yang ke-9 apa? Di Keluaran 20. Hati-hati makanya. Mulut ini bisa bisa memberkati orang. Di sisi lain kita bisa memberkati orang, membuat orang itu powerful, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan luar biasa. Di sisi lain kita bisa menghancurkan orang. Hari ini kita bisa ngomong cuek ya, ngomong sembarangan aja. Kita gak perlu peduli perasaan orang lain. Terus kita cuek 5 menit, itu orang yang kita ngomong bisa sakit hati seumur hidupnya loh. Ya sekarang meski di hati-hati itu mulut lu. Coba pegang mulutnya, mana mulutnya? Punya mulut semua nggak ini? Amin. Apa? Udah ketemu belum? Tidak. Apa itu? Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Gosip bener apa kak? Ya. Melanggar firman Tuhan kak? Ya. Tapi kenapa seneng? Sekarang udah enggak ya, puji Tuhan. Haleluya. Ini ibu-ibu yang powerful luar biasa. Ini mulutnya akan dipakai Tuhan memberkati bangsa-bangsa. Akan ngonselingin orang dan orang yang dikonselingin di jamaah Tuhan. Suaminya akan bahagia punya istri-istri kayak gini. Anaknya akan seneng lihat maminya kayak begini semua. Amin. Keluargamu romantis tiap hari. Ngelihat suaminya males, kasih jajan sedikit. Makasih ya sayang, tak berkatiin kamu, biar kerjaanmu diberkati dan aku ditambahkan berkatnya.
Ibu-ibu ini romantis nggak sama suamimu? Romantis, Pak. Panggil apa? Sayang saya. Aduh, haleluya. Sayang, gula, sugar, madu, cinta, rayuan pulau kelapaku. Dengerin ya. Sekarang belajar ngomong yang manis tentang suamimu ya. Kalau kamu tuh bahagia, hatimu tuh senang, hatimu beres sama Tuhan, kamu tuh mulutmu juga ngomongnya baik. Nanti suamimu juga bahagia. Kalau suami bahagia, anak-anakmu bahagia. Tapi kalau ini nih kerjaannya ada yang kayak begitu? Nggak ada kan di sini? Nggak ada. Kalau ada bertobat ya. Amsal 13 ayat 3. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Berapa banyak orang masuk penjara gara-gara posting yang nggak jelas, ngomong yang sembarangan. Ini mulut bisa jadi berkat dan mulut bisa mendatangkan bahaya buat diri kita sendiri. Siapa yang lebar bibir, jangan lihat saya nih lebar semua. Kata istri saya, kamu tuh kok mulutnya lebih lebar dari mukanya ya. Hus, saya bilang. Ini mulut dipakai Tuhan untuk ngomong firman. Siapa yang lebih lebar, yang lebar bibirnya akan ditimpa kebinasaan. Artinya itu mulutnya itu ngomong sembarangan, ngomongnya itu ngaco, serampangan, ngomong seenak perutnya sendiri. Dengerin baik, mulut ini diurapin Tuhan loh. Saya suka pepatah Jawa ini. Ada orang Jawa di sini nggak? Orang-orang Jawa itu. Orang Jawa itu ada pepatah namanya Sabdo Pandito Ratu. Perkataannya menjadi hukum dan ketetapan. Artinya punya bobot dan kuasa. Ngomong orang sakit sembuh. Kamu diberkati. Kamu ngutuk orang juga akan dikutuk loh. Karena punya otoritas dan kuasa. Yang jadi masalahnya kita mau pakai mulut kita untuk apa? Memberi pengaruh apa? Amin. Ini pulang sampai sini langsung senyum sama suaminya. Haleluya, puji Tuhan. Oh, praise the Lord. Ngadepin masalah, oh terima kasih Tuhan, aku sedang diproses ini. Aku sedang dipersiapkan sesuatu yang besar di depan. Haleluya. Yang lain haleluyanya ibu itu, yang lain ya udah. Nggak mau ya udah. Amsal 18 ayat ke-7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Banyak orang kan terjerat kan dengan perkataan bibirnya. Coba 1 Petrus 3 ayat pertama. Dengerin baik-baik ini, kata-kata yang powerful. Tuhan ini kan diciptakan beberapa ratus tahun yang lalu kan, ribuan tahun yang lalu. Tapi kan Tuhan ngerti kondisinya ibu-ibu akhir zaman kan. Benar apa enggak? Tuh hebatnya Tuhan kita loh. Amin. Oh, baca 2, 3. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istri. Tanpa biasanya dengan perkataan. Tapi kata Tuhan, Tanpa perkataan. karena banyak perempuan biasanya banyak ngomong dan ngomel. Tapi Tuhan ngerti. Kalau punya suami yang belum bertobat, yang kelakuannya buruk, suruh diem, nggak banyak ngomong, jangan dikomplain. Suami itu kalau punya kesalahan, dikomplain tambah menjadi-jadi, nggak bertobat mereka. Tapi dengan kita diam dan dilayani dengan baik, oh sayang, kamu ngapain? Sini, kamu udah makan belum? Bikin kesalahan. Dengan kita bersikap baik, Dimenangkan oleh kelakuan istrinya. tanpa ngomong loh. Harus puasa ngomel. Please silent. Nih dengerin baik-baik ya. Tapi kita sering terjebak di Galatia pasal yang ke-6 ayat pertama. Tapi kita sering salahnya tuh di sini. Kita banyak ngomong, banyak nuntut. Ngelihat suami yang nggak bertobat, kita buru-buru kasih komentar. Terus kita puas, nggak berubah. Dengan marah kamu ngomel, suamimu nggak akan berubah, tambah parah ya. Kan kebanyakan seperti itu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, seorang ini termasuk di dalam lingkungan keluargamu. Kalau orang lain bikin kesalahan di mall kan kita nggak kenal. Tapi kalau pasanganmu bikin kesalahan kan kamu nggak bisa lari kemana-mana. Betul apa enggak? Kamu mau lari kemana? Orang ini pasanganmu tidur bareng, makan bareng, bahagia bareng, terus bikin kesalahan.
Maka kamu yang rohani, kenapa kenapa ibu-ibu ini rohani hari ini? Karena ibu-ibu yang dengerin firman ini. Suamimu kan nggak dengar. Ibu-ibu kan yang dengar. Yang dengar firman yang rohani. Harus praktek firman. Praktek firmannya ngapain? Harus memimpin orang itu jalan yang benar dalam roh. lemah lembut. Biasanya ngapain? Lemah lembut apa ngomel? Marah-marah. Nggak banting panci kan? Tapi yang gerutu terus kan, ngomel terus kan? Dengerin baik-baik nih. Kok ketawa-ketawa? Tertemplak ya? Bagus ya? Ayatnya keren ya kan? Ngerti kita ya? Ngerti, Pak. Ngerti banget ibu-ibu ya? Ngerti, Bang. Tuhan tuh hebat loh. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh, sambil Menjaga dirimu sendiri. supaya jangan kena pencobaan. Lah kalau sudah ngomel, sudah marah, lah kamu udah jatuh dalam pencobaan apa belum? Sudah, Pak. Jadi sekarang meski Lemah lembut. Diam. coba buka masmu bentar aja. Saya pengen lihat senyum yang paling manis. Oh, yang paling manis. Ayo, praktek senyum di sini nanti. Sampai di rumah. Prakteknya senyum sama suamimu. Ayo coba 1, 2, 3. Lu senyum itu kan gratis. Ayo coba tuh 2, 3 senyum yang paling manis. Haleluya. Wih, cantik-cantik semua. Luar biasa. Haleluya. Haleluya. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya. Bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Di Amsal 10 ayat 21, bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Artinya bibirmu punya pengaruh dan suatu hari akan dipakai Tuhan memimpin orang lain, memuridkan orang lain kepada Kristus. Dan ini dimulai dari hati kita yang kita taruh sepenuhnya di hadapan Tuhan. Setiap hari ini harus. Kalau mau marah, saya sering ngomong kalau mau marah izin dulu sama Tuhan. Tahu kan? Tuh saya ini kalau pengen marah, Tuhan pengen marah, aku tuh ngomong sama Tuhan. Beneran, saya tuh pengen marah, Tuhan aku pengen marah hari ini. Boleh nggak marah? Yo marah, oh katanya gitu. Kok katanya gitu, kok boleh marah Tuhan? Akhirnya lama-lama ngerti, udah lah Tuhan, aku nggak mau nyakitin hatimu. Sekarang kalau mau marah izin Tuhan. Tuhan boleh nggak aku marah? Tuhan boleh nggak aku kesel ya? Boleh nggak aku ngomel Tuhan? Nanti kalau apa-apa kita izin Tuhan, tindakanmu akan hati-hati loh. Nggak akan sembarangan, nggak sembrono loh. Nah kita ini sekarang gampang ngomel, gampang ngomong sembarangan, ngomong nyakitin orang lain, ngomong seenak perut kita sendiri karena kita nggak mau libatkan Tuhan dalam segala hal. Kita nggak peduli Tuhan dan kita cuek sama Tuhan. Kita anggap Tuhan ya adanya di gereja, kalau di rumah nggak ada Tuhan. Dengerin baik-baik. Dimanapun kamu berjalan, dimanapun kamu ditempatkan, Tuhan ada di sampingmu. Dia menyertaimu. Dia mengurapimu. Dia menyertai kita. Dia tinggal di dalam kita. Dan dia di atas kita. Tapi seringkali kita lupa kalau ada Tuhan. Kita bertindak semaunya sendiri, ngomong semaunya sendiri. Udah begitu kena masalah, datang ke Tuhan. Itu loh orang Kristen kurang ajar. Kena masalah dibikin sendiri. Ujung-ujungnya nyalain Tuhan, terus cari kambing hitam. Padahal bukan hari raya kurban, kambing udah dipotong semua kan ya. Ngerti nggak sampai sini ibu-ibu ini? Ngerti, Pak. Yang ngerti katakan amin. Amin. Haleluya. Sekarang semua tindakan apapun yang kita mau kerjakan, apapun yang kita mau lakukan, bahkan itu pingin marah, pingin jengkel, pingin ngomel, izin Tuhan dulu. Katakan saya. Ya, katakannya nggak usah ikutin saya. Katakan saya. Kalau mau ngomel, kalau mau marah, saya berdoa dulu. Minta izin Tuhan. Boleh apa tidak? Nanti kok jadi orang yang bisa mengendalikan diri dengan baik. Loh, biasanya suami loh, istriku ini kok beda, kenapa ini ya? Dia sungkan. Kalau ingin ngelihat orang di sekitarmu berubah, kita sendiri yang harus berubah dahulu. Jangan pernah nuntut suamimu berubah seperti yang kamu mau. Siapa yang pernah pingin suaminya berubah seperti yang dia inginkan? Dan nyatanya nggak berubah, tambah kesel. Siapa? Kok
Kayaknya kelihatannya baik-baik semua. Ya nggak perlu dikotbahin ini kayaknya nih. Hei, dengerin baik-baik. Kita tuh sering pingin ya merubah pasangan kita seperti yang kita mau. Aku tuh nikah sama kamu udah puluhan tahun, kamu nggak berubah kayak begini terus. Ada yang sering ngomong gitu kan? Kalau udah kesel marah. Aku udah capek, aku udah lelah. Kita pingin merubah pasangan hidup kita seperti yang kita mau. Sampai matamu biru kayak bule tidak akan berubah. Hah? Kita dipanggil bukan untuk merubah orang lain. Kalau kita berusaha merubah orang lain, kita akan kecewa, kita akan kesel, kita marah. Berapa jam udahan? 10 menit lagi, Pak. Hah? 10 menit lagi. Aduh. Biasa. Aku diintimidasi dengan waktu. Tapi kita harus merubah yang di dalam kita. Amin. Kalau kita merubah hati kita, orang di sekitarmu berubah. Tapi kan kita sering ngomong begini, dia kok bikin kesalahan, saya maafin terus, dia maafin terus. Kan dia nanti kurang ajar. Pernah ada pemikiran seperti itu? Dengerin baik-baik. Kalau kita ini mengampuni, mengasihi orang yang menjengkelkan kita, tetap kita bersikap baik, Tuhan akan urusin orang itu loh. Sekarang kalau ngelihat pasangan gua berubah, tak serahin ke Tuhan ya wes kowe tak serahin ke Gusti Yesus. Nanti Tuhan urusin hatimu. Nanti kalau suamimu diurusin Tuhan lebih ruwet urusannya. Percaya sama saya. Ini hasil dari didoakan istrinya nih. Dulu kalau di jalan ngebut 170 km per jam. Istri saya bilang, tak serahin Tuhan ya, suamiku ini katanya. Lama-lama malu loh sama Tuhan. Karena dulu awalnya ngomel, kok lama-lama kok istri saya ini kok diem-diem, tapi kok dia berdoa, akhirnya malu. Kalau melihat pasanganmu, anakmu nggak bertobat, jangan diomelin, ditegur boleh dengan kasih. Ngomel nggak boleh, gerutu juga nggak boleh. Kita bawa ke hadirat Tuhan, Tuhan akan urusi. Mulutmu, sikapmu, tindakanmu akan powerful sekali. 3 ayat lagi, sebenarnya ada 10 ayat lagi. Amsal 10 ayat 21. Bibir orang benar menggembalakan orang banyak, tetapi orang bodoh mati kekurangan akal budi. Orang bodoh mati kekurangan akal budi. Lah piye ini mati kekurangan akal budi itu? Gak ada hikmat, gak ada pengertiannya. Ngomong serampangan kayak orang gak kenal Tuhan itu loh. Kayak orang-orang di jalanan itu loh. Kayak orang di pasar itu loh, ngomong tuh gak terkontrol, gak terkendalikan. Nah, kita mesti hati-hati loh tindakan. Ibu-ibu ini adalah bangsawan kerajaan Allah. Ini wanita-wanita yang akan memerintah bersama Kristus. Kalau orang bangsawan di Inggris, bangsawan di Inggris dari kecil, Putri Charlotte diajarin duduk, pakaiannya diajarin, ngomongnya diajarin seperti bangsawan. Hari ini ibu ini juga bangsawan kerajaan Allah. Semuanya di sini adalah bangsawan kerajaan Allah. Jadi omonganmu, tindakanmu harus mencerminkan kerajaan Allah. Amin. Semua omongan yang bukan dari Tuhan, perkataan yang buruk, perkataan yang jelek, sikap hati yang buruk bukan dari Tuhan. Itu bukan sikap kerajaan Allah. Sekarang mulai hati-hati tindakanmu. Cara ngomongmu, cara bersikap, sikap hati, semuanya tindakanmu harus mencerminkan orang-orang bangsawan kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Diberkati. Amin. Sudah selesai? Amsal 20 ayat 19. Siapa mengumpat membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang-orang yang bocor mulut. Tahu orang bocor mulut itu? Omongin sedikit ditambah-tambahin. Ditambahin kemana-mana. Lu hati-hati loh ibu-ibu konseling, kalau nggak sama gembalamu jangan konseling. Kamu konseling sama orang nggak bisa dipercaya. Jadi gosip, jadi berita kemana-mana loh. Apalagi kalau kita ini kumpul sama ibu-ibu. Kayaknya nggak ada nih ibu-ibu arisan. Ibu PKK nggak ada kan? Kalau kita ini salah bergaul dengan orang, perempuan yang salah atau ibu-ibu yang salah, kita akan pengaruh loh. Kalau kita bergaul dengan orang yang mulutnya gampang bocor, tukang gosip, ngomongnya sembarangan, dan ngomongnya bukan kebenaran, itu akan meracuni hatimu. Ujungnya kamu akan pengaruh. Kita bergaul dengan orang baik, kita akan menjadi bijaksana. Kita bergaul dengan orang takut akan Tuhan, hidup kita akan hidup kudus. Kamu bergaul dengan tukang cerewet, tukang berontak, kamu akan jadi orang yang rusak sekali loh. Kita bergaul ya.
Dengan kumpulan orang-orang yang gampang hujat pemerintah aja gitu. Lama-lama kita akan ngikut loh. Karena pergaulan yang apa? Ayo coba. Pergaulan yang buruk, kelakuan yang baik. luar biasa wanita in Christ ini. Wah, luar biasa. Kita mesti jaga nih. Kita bergaul dengan siapa? Kita ngomong ikut komunitas siapa? Ini puji Tuhan ikut komunitas di dalam Kristus. Haleluya. Ini akan menjadi berkat besar. Amin. Tinggal 5 menit. Sing. Amsal 10 ayat 31. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Kata-katanya itu membangun. Kata-katanya memberikan pengertian dan pengetahuan, memberkatin banyak orang. Tapi kalau lidahnya gampang ini perlu diapain? Ini loh diapain? Dikerat itu diapain? Dipotong. Amsal 11 ayat 9. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuannya. Kalau mulutnya orang fasik kerjaannya itu berantem gegeran, akan menghancurkan sesamanya. Dengar baik-baik. Kita ini harus menguatkan satu dengan yang lain. Nggak boleh iri-irian. Kalau engkau iri berarti hatimu nggak benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau ngiri dengan yang lain, oh ini kok dekat dengan gembala, kok saya enggak. Oh mungkin karena ini, mungkin itu. Dengerin baik-baik. Hatimu yang nggak benar di hadapan Tuhan. Sekalipun engkau nggak disalami gembalamu, Tuhan sayang sama kamu kok. Ngerti nggak ini? Nanti nggak disapa gembalamu, oh, dia cemburut nggak suka sama saya. Tetap Tuhan sayang sama kamu. Jangan pernah cari perhatian orang. Yang kita perlu cari perhatiannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolongmu, memberkatimu. Kalau kita berusaha mencari perhatian orang lain, kita akan jadi orang capek. Kalau mau ketemu orang meski salon, rambutnya disasak tinggi, buang-buang duit, pingin dihormatin orang. Buat apa? Pingin dihargai, wih cantik ya kamu. Nggak perlu. Kalau hatimu cantik, keluar mulutmu cantik, kamu akan diberkati Tuhan. Kalau kita berusaha nyenengin orang lain, kita akan jadi orang Kristen yang capek. Ngikutin segala macam, aduh capek, lelah. Akhirnya jadi orang munafik. Kelihatan baik padahal hatinya busuk dan jahat. Yo gawe opo? Ora ana gunane. Bahasa surga itu. Amsal 12 ayat 11. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Ada kan orang kayak begitu kan? Jauhin orang kayak begitu. Jangan berteman. Kalau kita ini punya teman ya, orang mulutnya itu tajam, nyakitin terus, selalu merendahkan, selalu melukai, selalu bikin begini, selalu bikin begitu dan melukai hati kita. Jauhin. Kalau itu teman media sosialmu, blokir, singkirin. Saya tuh banyak blokir netizen yang sering ngomong nggak bener loh sama saya. Tak singkirin, ini sampah. Sayonara Ajinomoto. Saya mau tinggalin orang-orang model gini. Saya mau fokus sama orang yang membangun. Kalau kita ini berkumpul dengan komunitas orang yang membangun, hidup kita itu bahagia. Amin. Hidupmu harus bahagia. Katakan saya harus bahagia. Waktu saya sudah habis ini soalnya udah Hidup kita harus bahagia. Dan bahagia itu pilihan kita. Katakan bahagia. Pilihan saya. Bukan ditentukan oleh sikap orang lain. Amin. Orang lain boleh bersikap buruk, bersikap jelek sama kita. Alah, rendahin, jelekin, gak ngargain. I don't care. Ibarat kita sedang naik unta dan ada anjing chihuahua, kueng di bawah. Cuek saja. Amin. Fokus pada janji Tuhan. Ayat yang terakhir ya, please ya, ayat terakhir ya. Udah masuk semua itu, udah kasih calling ya. Amsal 13 ayat kedua. Dari buah mulutnya seorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Amsal 15 ayat yang kedua. Lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Saya pernah ketemu ibu-ibu nih. Wah, cantik luar biasa, bajunya keren, rambut disasak blush on. Ini apanya nih, wuss, melengking luar biasa, meliuk-liuk, bulu matanya. Tapi kalau ngomong, aduh, nggak keluar hikmat, memalukan. Ibu biasa hari di sini nih, manis, sederhana, baik hati, rajin menabung dan tidak sombong. Keluar mulutnya penuh hikmat, pengertian, jadi berkat loh. Ketemu sama siapapun orang berkatin loh. Kalau mulut kita keluar berkat, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Hai mulutmu tukang gini, sekarang harus belajar mengendalikan diri dengan baik. Harus banyak ngomong tentang firman Tuhan. Amin. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan dari hati yang baik. Tapi kalau hatimu penuh pahit, jengkel, marah, kesel, ngamuan, gampang tersinggung, keluar mulutmu juga jelek. Orang malas dekat kamu. Kenapa? Mempengaruhi pengaruh yang buruk. Hari ini kita mau memberi pengaruh di sekitar kita jadi orang-orang yang baik. Amin. Udah selesai. Amin loh. Tunggu sebentar, kita mau tutup mantraikan firman ini dengan darah Yesus. Angkat tanganmu dua-dua. Tetap main ya. Ikutin doa saya. Bapa, dalam nama Yesus, sore hari ini aku mau komitmen menjaga lidah bibirku, memperkatakan kebenaran firman. Aku gak mau marah, ngomel, ngamuk-ngamuk, berkata jelek, mengharapkan yang buruk-buruk. Saya mau ngomong tentang kebaikan, memperkatakan firman. Aku mau komitmen hari ini. Roh Kudus, kalau aku bikin kesalahan, templak, tegur, ingatkan. Aku minta hari ini darahmu menguduskan aku, menyucikan lidah bibirku, menguduskan jiwaku. Dapatin aku menjadi orang yang berkenan. Sore hari ini aku komitmen kepada Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang saya mau berdoa. Bapak, dalam nama Yesus kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, nempel dalam hati kami, terpahat, terpatri dalam loh batin kami, firman jadi kehidupan. Berikan kemampuan ibu-ibu ini untuk memperkatakan yang benar, menghidupin firman Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat penolong bagi suaminya, menopang apapun yang suaminya kerjakan, biar keluarganya diberkati, anak-anaknya diberkati, cucunya diberkati, apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Mulai malam hari ini Tuhan campur tangan, bicara terus. Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi waktu mereka pulang Roh Kudus bicara terus. Materaikan firman ini dalam nama Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Sekali lagi yang kencang. God bless you.